Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, bagaimana kalian semua? Tetap sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK. Dalam pertemuan yang keempat ini anak-anak, materi kita menginjak ke bab yang kedua, yaitu senam irama. Nah, sebelum melakukan pembelajaran ini, mari kita pemanasan dulu minimal, yaitu mengolor otot-otot pada pergelangan leher, tangan, dan pinggang, atau mungkin bisa juga dengan kaki. Mulai dari kepala, tarik, tahan, tangan tahan lagi, dorong ke depan, dorong ke atas, tangan disilang ke samping, tangan lagi di samping, tangan tarik, silangkan tarik, dua-duanya dorong ke atas, dorong ke samping, ke depan, dan ke bawah. Terima kasih. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kita sudah menginjak ke bab 2, yaitu senam irama dalam pertemuan yang keempat ini. Nah, anak-anak, dalam tujuan pembelajaran senam irama ada beberapa tujuannya. Di antaranya satu, kalian sudah diharapkan bisa menjelaskan rangkaian dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan dengan musik. Nah, senam irama tentu saja memakai alat yang disebut musik atau irama. Yang kedua, kalian memahami variasi dan kombinasi rangkaian gerak berirama. Jadi tahu senam irama itu rangkaiannya apa, terdiri mulai dari apa. Biasanya mulai dari langkah kaki, tangan, ayunan, ke samping, ke depan, ke belakang, bahkan sampai melompat. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak berirama. Jadi setelah mengenal, kemudian memahami, setelah memahami kalian mampu untuk mempraktekkan. Ini tujuan pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran diharapkan kalian tahu tujuannya dulu, supaya apa? Kalian maksudnya apa tuh belajar itu? Jadi tujuan, arah tujuanmu tahu kemana itu. Nah, di sini senam irama itu memiliki ada beberapa pengertian atau beberapa pemahaman. Di antaranya satu, senam irama yaitu senam yang seluruh gerakannya diiringi dengan irama musik. Bukan irama musik ya, irama musik ini nah, kurangkannya. Jadi irama musiknya itu mengiringi. Setiap ada gerak langkah ataupun tarian atau nyanyian yang diiringi dengan iringan musik bisa dikatakan senam irama. Yang dua, senam irama yaitu gerakan bebas yang dibarengi dengan nyanyian musik. Nah, bisa juga nyanyian, bisa dengan irama saja. Kalau gamelan Pak juga bisa. Nah, yang ketiga, senam irama yaitu semua gerakan yang terkoordinasi, dipilih secara sengaja, yang dilakukan secara kontinu, lentur, indah, dan terus-menerus. Kontinu terus-menerus, lentur berarti awaknya lemes, mudah, elastis, kemudian indah, sedap, dan baik dipandang mata. Kemudian disertai dengan irama musik. Nah, kalau kalian nanti di masyarakat kalian, di sekitar kanan kirimu ada ibu-ibu PKK atau ibu-ibu perkumpulan di sanggar-sanggar senam, itu biasanya mengadakan senam irama, senam yang pakai musik. Karena apa? Dengan memakai musik kita itu semangat, enjoy. Supaya apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk meningkatkan kesehatan, supaya badannya tetap sehat dan enjoy. Nah, ciri-ciri senam irama. Jadi senam irama itu bisa dilihat orang yang seorang pesenam itu biasanya. Jadi senam irama itu mulai ciri-ciri itu mudah diikuti gerakannya. Jadi paling enggak apa? Gerakannya mudah orang mengikuti. Makanya kalau kalian lihat senam-senam di pojok-pojok kampung atau di klub-klub tempat belajar atau mungkin di alun-alun, itu gerakannya mudah diikuti supaya siapa saja yang ikut itu mudah untuk mengikuti. Dengan melihat kita bisa mengikuti. Dua, tidak perlu biaya banyak. Jadi bisa senam irama nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu biaya banyak. Karena apa? Dengan disetelkan kaset atau dari HP, kemudian dimasukkan ke pengeras suara,
maka terjadilah tarikan iramanya apa saja, maka gerak bisa disesuaikan dengan irama. 3. Diiringi dengan musik atau nyanyian. Jadi pasti kalau senam irama diiringi dengan musik atau nyanyian itu. 4. Dilakukan secara kelompok atau orang banyak. Biasanya senam itu jumlahnya banyak bersama-sama, lebih dari 10 orang, minimal lebih dari 5. Supaya apa? Yang bisa satu, biasanya ada pemimpin arsitektur, pemimpinnya satu, kemudian apa? Lainnya mengikuti. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah senam mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh. Kalau kalian senam tidak sehat, berarti kalian harus periksakan badanmu itu. Mungkinkah kamu sakit atau cacingan, atau mungkin badanmu nggak sehat. Biasanya orang yang nggak sehat, dalam maksud tidak sakit, itu melakukan senam, itu akan badannya lebih sehat. Jadi manfaat senam adalah untuk meningkatkan kesehatan kebugaran. Bisa juga apa? Membentuk badan lebih elastis, lebih atletis, lebih baik, lebih proporsional. Ini ciri-ciri senam. Nah, senam irama di sini ada dua, yaitu senam irama tanpa alat dan senam irama menggunakan alat. Nah, senam irama tanpa alat di sini bisanya gerak langkah kaki. Jadi ada dua gerakan kaki dan langkah ayunan lengan. Gerakan langkah kaki bisa langkah biasa, langkah rapat, silang, depan, dan keseimbangan. Langkah keseimbangan apa? Kakinya diangkat dan sekitar kanan kiri. Kemudian gerak ayunan lengan. Ayunan lengan bisa lengan ke depan, ke belakang, ayunan ke samping, ke sama-sama, ke atas, ke depan, ke bawah sama, ataupun menyilang di depan, dan yang penting tangan ayunan lengan. Apa tujuannya menggerakkan lengan dan kaki? Itu supaya apa? Otot-otot lengan itu bisa bekerja dan kuat, lebih normal lagi, lebih sehat. Karena apa? Otot kita itu kalau tidak digerakkan, tangan kaki dan kita digerakkan, itu menjadi apa? Menjadi tebal, ototnya kaku, sehingga apa? Tidak lemas. Kalau ototnya lemas, maka badan itu akan lebih sehat. Karena apa? Melaksanakan gerakan. Nah, senam irama menggunakan alat. Jadi alat yang digunakan antara lain bisa bola, bisa pita, simpai, dan gada. Bahkan tak kalah pentingnya adalah musik atau irama. Nah, materi yang kita pelajari di sini adalah tentang senam gada. Gada itu apa? Sejenis tongkat tapi tidak panjang. Bisa juga dengan secara tongkat kasti gitu. Nah, senam gada di sini adalah ada dua yang digunakan, teknik memegang dan bentuk gerakan. Jadi ada dua, yaitu teknik memegang gada, bisa pegangan biasa, bawah, atas, dan berlawanan. Kemudian bentuk gerakan menggunakannya, yaitu bentuk gerakan gada adalah gerakan mengayun ke depan, ke belakang, mengangkat, dan memutar. Ini adalah senam gada. Nah, dari ini anak-anak ada yang ditanyakan, ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya melalui WA atau bisa japri ke Pak Guru. Nah, tugas belajar kalian hari ini, tugas PJKA belajar hari ini adalah tolong silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 17 sampai 24. Bab 2 itu baca dan pelajari dengan baik. Jadi bab 2 tentang senam irama baca itu baca. Insya Allah kalau kalian mau belajar, mau membaca, kita harus mau belajar secara literasi, mau membaca. Ilmu itu datangnya dari membaca dulu. Kalau mau membaca masih bisa. 2, tolong dikerjakan soal latihan siswa halaman 24 nomor 1 sampai nomor 5. Itu ada latihannya itu, kerjakan itu. Silahkan ditulis yang rapi di buku lalu dikirim ke WA ke gurunya melalui apa foto. Ada pertanyaan? Terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.